Di video kali ini saya akan coba merakit kipas portable yang cocok untuk keadaan darurat. Kebetulan saya juga punya stok kipas yang nggak tahu mau dibuat apa. Dan juga ada beberapa baterai cordless yang lagi nganggur. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, saya tidak hanya membuat untuk kipas saja, saya juga menambahkan beberapa komponen lainnya. Di sini saya juga sudah membuat rangkaiannya. Nah, untuk kipasnya ini ukurannya 12 x 12 cm. Pada kedua sisinya terdapat slot untuk lampu. Di bagian atasnya ada kontrol panel untuk mengontrol kipas dan mengontrol mode atau efek lampunya. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Dan agar rangkaian ini bisa kita gunakan, kita perlu cetak rangkaiannya jadi fisik PCB. Nah, untuk mencetaknya saya menggunakan jasa cetak dari PCBWay.com. Di sini saya akan melakukan quick order. Di quick order ini kita tinggal upload file Gerbernya, maka ukuran PCB yang akan kita cetak otomatis terbaca dan kita tidak perlu input lagi. Dan bentuk PCB-nya juga otomatis ditampilkan. Jadi, kita hanya perlu input jumlah PCB dan warnanya saja, jika desain standar seperti saya. Dan buat kalian yang mungkin baru di bidang PCB prototype dan ingin nyoba cetak PCB dengan kualitas profesional, kalian bisa cetak langsung di PCBWay. Dan jika kalian pengguna baru, kalian bisa dapatkan kupon senilai $5. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Setelah beberapa hari, paket PCB-nya tiba juga, dan saatnya kita unboxing. Nah, di dalam sini juga ada barang yang saya order bersamaan. Kira-kira isinya apa? Saya akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya terdapat stiker PCBWay. Dan tentunya terdapat PCB yang kita order. Oke, kita masuk ke tahap perakitan komponen. Pertama, kita pasang resistor pada PCB. Ada saklar utama, 3 saklar momentari yang berfungsi untuk mengontrol efek lampunya. Komponen selanjutnya ada sebuah saklar lagi, fungsinya untuk menghidupkan kipas. Sebuah soket JST untuk kipasnya, karena untuk kipas DC, setiap ujung kabelnya menggunakan konektor JST. Mode step down 12 volt, karena kipas yang saya gunakan ini tegangannya 12 volt. Dan modul ini inputnya fleksibel, jadi cocok buat baterai cordless yang tegangannya 12, 18, hingga 21 volt. Ada juga modul untuk lampunya. Dan untuk lampunya saya menggunakan LED filament. Kenapa saya pakai LED filament? Pertama, karena bentuknya ramping, cahayanya cukup terang hingga 360 derajat. Dan cahayanya sudah terdiffuse dengan baik.
Oh iya, saya juga ganti nilai resistornya dengan nilai yang lebih kecil karena sebelumnya LED-nya cukup redup. Selain itu, kekurangan LED filamen ini yaitu sangat rapuh, jadi mudah sekali patah. Dan untuk melindunginya, saya menggunakan akrilik yang sudah dipotong seperti ini. Kita pasang akrilik pelindungnya dengan baut dan spacer. Pasang depan dan belakang. Nah, jika semua komponennya sudah terpasang pada PCB, kita bisa pasang kipasnya dengan baut. Di sini saya pakai 2 PCB. Saya juga menambahkan grill pada bagian belakangnya. Kenapa saya menggunakan kipas seperti ini? Kipas seperti ini sangat awet. Setelah gunakan kipas ini dengan merek yang sama, yang saya nyalakan selama 24 jam non-stop selama beberapa bulan hingga saat ini dan masih menyala. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau. Jika kipasnya sudah terpasang, kita bisa hubungkan kipasnya pada soket. Karena untuk baterainya saya menggunakan baterai cordless dari Power Tool, jadi kita membutuhkan sebuah soketnya. Dan untuk soketnya saya menggunakan soket jenis LXT. Selain itu, pada soketnya sudah saya tambahkan modul charger untuk smartphone yang dilengkapi dengan saklar. Jadi modul chargernya terhubung langsung ke soketnya. Selain itu, untuk dudukan antara soket dan PCB-nya, saya buat dari PVC. Kita bisa pasang PCB kipasnya per soket baterai dengan baut. Dan solder kabel soket pada PCB. Selesai sudah kita merakit kipas portable emergency ini, yang kita bisa gunakan pada baterai yang tipenya LXT tentunya. Jika baterainya jenis A3 atau P20S, kita tinggal ganti saja soketnya. Untuk menggunakannya, pertama kita hidupkan dulu saklar utama. Untuk menghidupkan bagian kipasnya, kita bisa tekan tombol dekat saklar utama pada bagian belakang. Nah, untuk menghidupkan lampunya, kita bisa tekan tombol yang tengah. Dan untuk mengatur tingkat kecerahan atau kecepatan, tekan sekali tombol tengah. Sedangkan untuk mengganti mode lampunya, tekan sekali tombol sebelah kanan. Sedangkan untuk tombol bagian kiri, fungsinya untuk mode diam atau statik.
Dan jika digunakan sebagai power bank, kita bisa tekan saklar merah ini untuk menghidupkannya. Untuk pengisiannya tentunya sudah mendukung pengisian cepat, karena modul charger ini sudah mendukung pengisian seperti detail ini, dibandingkan jika kita beli yang sudah jadi seperti ini. Kipas portable ini bisa digunakan di mana saja. Bisa buat ngadem, kerja, bahkan bisa jadi kipas pembuangan atau exhaust fan jika kita sedang menyolder. Yang nggak perlu repot soal kabel yang kusut tarik sana-sini. Oke guys, sekian video kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.